كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil kitabikal karim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pada ayat yang lalu, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan Bani Israel, dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi yang mereka menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Bani Israel mengatakan qulubuna gulfun, hati-hati kami ini ada tutupnya sehingga tidak bisa paham terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ucapan ini adalah ucapan yang bohong. Qulubuna gulfun, ini adalah ucapan yang bohong. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan ucapan ini di dalam Al-Qur'an begitu saja. Akan tapi Allah menolaknya dengan kalimat selanjutnya, bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Jadi ketidakmauan beriman mereka itu karena laknat Allah kepada mereka. Sebenarnya hatinya sehat, tidak ada masalah. Tapi karena sudah mendapatkan laknat dari Allah, tidak bisa mengimani sesuatu yang benar. Maka Allah mengatakan qalilan ma yu'minun, sedikit sekali keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh bahwasanya orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi lebih banyak kafirnya kepada Allah itu disebutkan pada ayat selanjutnya, pada ayat yang ke-89. Walamma, dan tatkala ja'ahum, datang kepada mereka orang-orang Yahudi, apa yang datang, kitabun, sebuah kitab yang besar, min indillahi, dari hadapan Allah, musaddiqun, yang dia membenarkan, jadi kitab itu membenarkan, lima ma'ahum, terhadap apa-apa yang ada bersama mereka, maksudnya kitab mereka. Wa kanu, dan adalah mereka orang-orang Yahudi, min qablu, sebelum itu, maksudnya sebelum turunnya kitab yang baru itu, yastaftihuna, mereka itu minta tolong, yaitu minta tolong kepada Allah, 'alal ladzina kafaru, atas mengalahkan orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik atau orang-orang yang tidak punya agama. Falamma, maka tatkala ja'ahum, datang kepada mereka, ma'arofu, apa yang mereka kenal, apa yang mereka ketahui, maka kafaru bihi, mereka justru kafir kepadanya. Fala'natullahi, maka laknat Allah 'alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Ini adalah contoh bagaimana ketidakberimanan orang-orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali imannya, lebih banyak kafirnya. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa Al-Quran, mereka kafir kepada Nabi Muhammad. Padahal sebelum Nabi Muhammad datang, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, tolong segera datangkanlah nabi terakhir. Karena dengan nabi terakhir kita akan bisa mengalahkan orang-orang kafir di dalam peperangan kita. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu seringkali melakukan peperangan dengan orang-orang kafir yang ada di Madinah maupun di luar Madinah. Mereka suka bentrok. Nah, mereka ketika bentrok ini kadang-kadang mengalami kekalahan juga. Tapi mereka yakin
Kalau Nabi Muhammad SAW sudah muncul dan mereka semuanya akan mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka pasti mereka bisa mengalahkan seluruh orang kafir itu. Tapi ternyata faktanya adalah sebaliknya. Nabi Muhammad datang, mereka tidak mau beriman. Gara-gara apa? Sudah didahului oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang beriman dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi kalah duluan berimannya kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga sebabnya adalah karena ternyata Nabi Muhammad ini munculnya bukan dari orang Yahudi, tapi munculnya dari orang-orang kafir yang awalnya kafir, yaitu orang-orang Quraisy yang awalnya kafir, yang dari kelompok mereka keluar Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walamma ja'ahum kitabun. Ini saya artikan tadi sebuah kitab yang apa? Yang besar. Kenapa diartikan kitab yang besar padahal di sini Allah tidak mengatakan kitabun azim. Yang azim itu artinya besar. Sudah sering dulu saya sampaikan bahwasanya kitabun ini adalah isim nakirah. Sementara orang Arab atau ulama tafsir mengatakan an-nakiratu, isim nakirah itu tufidu, mengandung arti at-ta'zim, pengagungan. Jadi ketika kitabun ini digunakan isim nakirah, bukan isim ma'rifat, yaitu isim yang akhirnya diakhiri dengan tanwin, tidak ada alif dan lamnya di depannya, maka ini adalah menunjukkan arti besar. Sehingga Al-Quran adalah kitab yang besar. Dalilnya apa? Ayat ini, kitabun. Ya, sehingga tidak disebutkan al-kitabu, tapi kitabun. Karena itu, kalau kita sudah tahu bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang besar, maka hendaklah kita perhatian terhadap Al-Quran. Membacanya setiap hari, jangan sampai satu hari tidak ada membaca Al-Qurannya. Sebagaimana setiap hari kita makan, sebagaimana setiap hari kita mandi, maka seharusnya setiap hari juga kita membaca Al-Quran Al-Karim. Karena makan dan mandi itu tidak lebih penting daripada membaca Al-Quran. Kalau mandi dan makan itu kepentingan jasmani kita, yaitu kepentingan lempung kita. Sementara membaca Al-Quran itu adalah kepentingan rohani kita. Nah, kepentingan rohani lebih penting daripada kepentingan jasmani. Baik, kemudian yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Quran Al-Karim. Dari mana kita tahu? Dari kalimat setelahnya, karena kalimat setelahnya Allah mengatakan musaddiqun, membenarkan lima ma'ahum, terhadap kitab mereka. Nah, di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ketiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi, Allah telah menurunkan kepada engkau Alkitab dengan kebenaran, musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab anzalat Taurat wal Injil, kitab yang sudah diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat dan Injil. Maka berdasarkan ayat ini, berarti Alkitab atau kitabun dalam ayat ini adalah Al-Quran Al-Karim. Ini termasuk contoh tafsirul Qur'ani bil Qur'an, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran juga. Kemudian kata-kata yastaftihun ini mempunyai dua arti. Arti yang lebih saya pilih adalah yastaftihun, mereka minta tolong 'alal ladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir. Maka yang dimaksud minta tolong ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolonglah kami dengan segera memunculkan nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menafsirkan yastaftihun ini bukan minta tolong, tapi dari kata-kata fataha yaftah, yaitu memenangkan. Seperti ketika Nabi sudah menaklukkan kota Makkah, disebut apa Pak? Fathu Makkah. Jadi fataha itu menaklukkan. Sehingga yastaftihun maksudnya adalah mereka itu senantiasa membanggakan diri kepada orang-orang kafir yang memusuhi mereka, bahwasanya mereka akan bisa memenangkan terhadap orang-orang kafir. Jadi mereka selalu mengatakan kepada orang-orang kafir, kalian sekarang bisa mengalahkan kami, tapi nanti kalau sudah muncul Nabi akhir zaman, kalian tidak akan bisa mengalahkan kami. Mereka selalu membanggakan terus seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai yastaftihun pada makna yang kedua.
Jadi apakah fataha yaftah diartikan memenangkan, atau fataha yaftah yaitu mengabulkan doa, sehingga yastaftih berarti berdoa. Musaddiqan berbeda dengan musaddaqan. Kalau musaddiq membenarkan, kalau musaddaq dibenarkan. Jadi itu adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau antum mungkin mengikuti pelajaran di Masjid Al-Huda yang bahasa Arab ya. Ikut enggak, Pak? Oh, sekarang enggak. Nah, itu maksudnya ikut lagi ya, supaya bisa membedakan antara musaddiq dengan musaddaq ya. Baik, enggak ada masalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Tatkala datang kepada mereka apa yang mereka kenal, mereka mengkafirinya. Apa yang dimaksud ma'arafu, apa yang mereka kenal? Nah, ini bisa ditafsirkan dengan ayat yang lainnya lagi, yaitu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mereka mengenali dia. Dia siapa ini, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sebagaimana ya'rifuna abna'ahum, mereka itu kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Jadi saya punya anak, saya kenal dengan anak saya. Demikian juga orang Yahudi, orang Nasrani, itu kalau Nabi Muhammad muncul, itu mereka sudah kenal. Ini betul-betul Nabi yang akan muncul di akhir zaman. Karena sudah jelas sifat-sifat Nabi dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil secara gamblang, sangat jelas, sehingga mereka itu sudah mengetahui Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada seorang rohib yang ketika melihat Nabi Muhammad SAW masih kecil, masih belum dewasa, kemudian beliau sudah mengetahui dari ciri-cirinya. Ini adalah calonnya Nabi. Padahal itu belum dewasa, belum menjadi nabi ya. Apalagi sudah usia 40 tahun sudah menjadi nabi, maka semua orang kafir, maksud saya orang-orang ahli kitab, itu semuanya paham bahwa itu betul-betul Nabi Muhammad SAW. Maka di sini dikatakan ja'ahum ma'arafu, apa yang mereka sudah kenal, yaitu sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kafaru bih, mereka kafir terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka karena kekafiran ini mereka berhak mendapatkan hukuman yang berat, yaitu fala'natullahi 'alal kafirin, laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Mungkin ada pertanyaan. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan laknatullah, laknatnya Allah, kemudian diletakkan di dalam Al-Qur'an sehingga kita kalau membaca ayat ini selalu melaknat orang-orang kafir terus ya. Ketika kita membaca fala'natullahi 'alal kafirin, berarti kan kita melaknat orang kafir. Nah, muncul pertanyaan karena ada hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan laisal mu'min, tidaklah orang yang beriman itu bitta'an, orang yang selalu mencela orang lain, wal la'an, demikian juga orang beriman itu bukanlah orang yang suka melaknat. Kata kuncinya adalah laisal mu'min atau bitta'an. Ini hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Nabi mengatakan laisal mu'min, orang beriman itu sifatnya bukanlah at-ta'an, yang suka mencela orang lain, wal la'an, tidak juga suka melaknat orang lain, walal fahish, tidak juga berkata keji, walal badi, tidak juga al-fahish ini adalah perbuatan yang keji, al-badi ini adalah perbuatan yang keji, perkataan yang keji. Jadi perbedaannya, kalau fahish ini perbuatan, kalau badi ini adalah ucapan, sama-sama kejinya. Tapi kalau perbuatan fahish, kalau ucapan adalah al-badi. Nah, padahal kalau kita membaca Al-Quran kan selalu melaknat orang-orang kafir. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka jawabnya adalah yang dimaksud dalam hadis tadi itu adalah secara umum. Tapi kalau pengecualian pasti ada. Jadi kaidah itu selalu ada pengecualiannya. Kaidah asalnya mengatakan orang beriman sifatnya tidak pernah mencela atau tidak pernah melaknat. Akan tapi ada pengecualian, kecuali yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melaknat mereka, maka kita juga boleh untuk melaknat mereka. Karena itu Ibnu Mas'ud melaknat para wanita-wanita yang tukang menyambung rambutnya.
dengan rambut palsu, padahal itu sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika ada wanita yang protes, kenapa engkau suka melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut? Maka dia mengatakan, mali la al'anu man la'anahum Rasulullah. Kenapa saya tidak boleh melaknat orang-orang yang sudah dilaknat oleh Rasulullah SAW? Maka berarti orang yang dilaknat oleh Rasul SAW, demikian juga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh bagi kita untuk melaknatnya dan kita tidak termasuk melanggar hadis laisal mu'min bit-ta'ani walal la'an. Kemudian laknat itu tidak boleh diberikan kepada satu orang tertentu kecuali kalau ada dalilnya yang jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau laknat itu secara umum seperti ini, maka nggak ada masalah. Fala'natullahi 'alal kafirin, atas orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Ya banyak, berarti secara umum. Tapi kalau satu orang kita melaknatnya, maka tidak boleh kecuali dengan dalil. Misalnya kita benci kepada Obama, kita mengatakan laknat Allah kepada Obama, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan kita tidak tahu Obama itu sudah dicetak oleh Allah sejak zaman dulu di Lauhul Mahfuz sebagai orang Muslim atau orang kafir, kita nggak tahu. Bisa jadi dia itu sudah dicetak oleh Allah sebagai orang Muslim, sehingga sekarang dia kafir, tapi nanti sebelum dia matinya dia masuk Islam, bersyahadat, akhirnya dibunuh. Bisa nggak? Bisa. Nah, maka laknat ini tidak boleh diberikan kepada satu orang tertentu, muayyan maksudnya, itu adalah kecuali dengan berdasarkan dalil. Misalnya, yang berdasarkan dalil ini. Di dalam surat Al-Baqarah. Bukan, di dalam surat An-Nisa. Allah menyebutkan tentang setan. Iyyad'una min dunihi illa inathan wa iyyad'una illa syaitanan marida. Setan yang marid, yaitu maksudnya iblis yang zaman dulu itu, yang mengganggu Nabi Adam. Kemudian iblis ini diberi pangkat oleh Allah, la'anahullah. Allah telah melaknat dia. Ini kan berarti sudah tegas. Di iblis yang ratunya setan itu sudah ditegaskan oleh Allah kena laknat. Sehingga kita mengatakan iblis la'anahullah itu enggak apa-apa. Karena sudah ada dalilnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berdasarkan dalil ayat ini berarti sudah jelas bahwasanya iblis yang pentolan itu nanti akan mati juga dalam keadaan kafir kepada Allah dan akan kekal di dalam api neraka. Iblis itu juga akan masuk neraka. Iblis padahal diciptakan dari api. Api dibakar dengan api, panas gak? Panas gak? Panas gak? Atau mungkin aku api dibakar dengan api, nggak apa-apa. Ada seorang ulama yang ditanya seperti itu, maka dia ambil segempal tanah, kemudian dilemparkan kepada orang yang bertanya, sakit nggak? Ya sakit. Ya. Nah, kamu juga dari tanah. Jadi orang yang berasal dari tanah dipukul dengan tanah juga terasa sakit. Demikian juga setan ini terbuat dari api, maka dibakar dengan api juga merasakan sakit juga. Baik. Maka la'anahullah ini boleh disematkan kepada iblis, akan tapi para ulama mengatakan hendaklah ketika kita mengucapkan la'anahullah untuk iblis itu jangan dalam rangka berdoa, tapi dalam rangka untuk memberi kabar saja. La'anahullah karena itu bisa diartikan dua. La'anahullah, semoga Allah melaknat dia. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, la'anahullah, Allah itu telah melaknat dia. Berarti ini berita yang kalimat kedua. Nah, adabnya para ulama mengatakan kalau kita mengucapkan la'anahullah untuk iblis itu jangan niatan dalam hati kita mendoakan iblis untuk dilaknat. Enggak perlu ya. Karena iblis itu mau kita doakan atau tidak kita doakan supaya dilaknat, tetap akan dilaknat. Sehingga kalau kita meniatkan doa, maka ini masuk dalam kategori hadis yang tadi itu. Laisal mu'min bit-ta'ani walal la'an. Supaya kita tidak termasuk orang yang suka melaknat, maka jangan meniatkan doa laknat kepada iblis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Baik, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita, la tala'anu bila'natillah wa la bighadabillah. La tala'anu, janganlah kalian itu saling melaknat di antara kalian bila'natillah, dengan laknatnya Allah, wa la bighadabihi, dan tidak pula dengan murkanya Allah, wa la binar, dan tidak pula dengan api neraka. Maksudnya, kalau kita sesama manusia atau sesama muslim, maka kalau antara kita ada kemarahan, ada percekcokan, itu jangan mendoakan laknat. Semoga Allah dilaknat oleh Allah. Ada orang mendolimi kita, kemudian kita doakan, mudah-mudahan yang didolimi itu dilaknat oleh Allah. Tidak boleh seperti itu ya. La tala'anu bila'natillah. Ya, kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah, supaya tidak mendolimi kita lagi, itu baik. Atau sebagaimana Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri kalau didolimi orang, maka ngirim hadiah. Hasan Al-Basri dilapori oleh muridnya, wahai imam, engkau diribai oleh si fulan itu, engkau dikatakan gini. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, tayyib, ini tolong kirimkan hadiah ini kepada dia. Suatu saat ketika sudah dikirim hadiahnya, maka orang yang diberi hadiah bertanya, kenapa engkau kirim hadiah kepada saya? Karena engkau sudah memberikan hadiah pahala kepada saya. Nah, sekarang saya ganti balas hadiah roti kepada dia. Karena orang menggibai kita itu sama dengan apa? Menghadiahi pahala kepada kita, kalau sabar ya. Tapi ayat yang ke-90, bi sama jeleklah, jadi ma-nya nggak usah diartikan. Ishtarau, mereka itu menjual. Ishtarau biasanya diartikan membeli ya, biasanya diartikan membeli, akan tapi ulama tafsir mengartikan di sini menjual. Bihi dengannya anfusahum, akan jiwa-jiwa mereka. Ayyakfuru, bahwasanya mereka itu kafir bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, baghyan, karena dengki atau iri, ayyunazzilallah, bahwasanya Allah itu menurunkan min fadlihi, dari karunia-Nya, ala may yasha, kepada siapapun yang Dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faba'u, maka mereka itu kembali. Ini terjemah yang populernya ya, tapi nanti akan saya jelaskan bahwasanya ba'u ini artinya sebenarnya bukan kembali, tapi saya mengikuti adat saja dan supaya memudahkan. Faba'u, maka mereka itu kembali bi ghadabin, dengan kemurkaan, ala ghadabin, di atas kemurkaan yang lain. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir, adzabun, ada siksaan yang besar, muhinun, yang menghinakan, maksudnya adalah neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengomentari sifatnya orang-orang Yahudi yang sudah disebutkan di atas tadi, yaitu mengkafiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah tahu kalau Nabi itu benar-benar nabi. Nah, itu dianggap sebagai bi'sa mashtaru bihi anfusahum. Mereka itu menjual jiwa mereka dengan jelek. Alias mereka mengambil harta dunia, kemudian merelakan supaya dirinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang disebut sebagai apa? Menjual diri mereka. Menjual atau menukar ya. Seharusnya diri mereka itu bisa dimasukkan ke dalam jannah kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak mau jannahnya. Mereka nggak suka jannahnya Allah, lebih suka dunia. Maka mereka ambil dunia, dan kalau mengambil dunia itu harus mengkafiri Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian di sini ada kata-kata bi sama. Ini ma-nya tidak usah diartikan. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab ini disebut sebagai harfun, sebuah huruf zaidatun, yang tambahan. Dan huruf tambahan itu dalam bahasa Arab tidak ada artinya. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, surat Asy-Syura, Allah mengatakan laisa, tidak ada, kamitslihi, yang semisal Allah, syai'un, sesuatu pun juga. Ini kalau diartikan semuanya, laisa tidak ada, ka seperti, mitslihi semisal Allah. Tidak ada yang seperti semisal Allah sesuatu, karena jadi salah. Sehingga yang diartikan satu saja, apakah ka-nya atau mitslinya gitu. Sehingga tidak ada yang seperti Allah atau tidak ada yang semisal Allah, syai'un, sesuatu pun juga. Nah, ini termasuk apa? Harfun zaidah, sebuah huruf tambahan. Pertanyaan, berarti apakah di dalam Al-Quran ada huruf yang mubadir? Kan tambahan nggak diartikan berarti mubadir, Pak.
Ada nggak yang mubadir? Tidak boleh kita sebagai orang muslim mengatakan di dalam Al-Quran ada sesuatu yang mubadir. Iya, berarti kita nggak sopan sama Al-Quran. Jawabnya adalah orang Arab itu kalau ingin memperkuat arti sebuah kalimat supaya kuat itu, maka ditambah dengan huruf tambahan. Sehingga fungsinya adalah apa? Lil mubalaghah, supaya menguatkan arti. Itu arti dari mubalaghah. Jadi andaikan di sini Allah mengatakan bisa gitu aja, ya. Tidak usah ada ma, nggak apa-apa. Ya. Akan tapi supaya lebih kuat artinya, maka bisa mashtarau bihi anfusahum. Sungguh betul-betul sangat jelek perbuatan mereka, merelakan diri mereka masuk ke dalam neraka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan mereka itu mengkafiri apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita melihat kepada sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, yang dimaksud diturunkan oleh Allah adalah apa? Al-Qur'an. Akan tetapi, cara memahami sebuah ayat Al-Qur'an atau cara memahami sebuah dalil itu tidak dikembalikan kepada sababun nuzulnya, kepada sebab turunnya ayat ini tidak. Tapi cara memahaminya adalah dengan umumnya lafal. Lafalnya di sini mengatakan mereka mengkafiri apa yang diturunkan oleh Allah. Padahal Allah itu menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Berarti mengkafiri sunnah Nabi SAW itu juga termasuk bi'samashtarau bihi anfusahum. Meskipun pada asalnya ayat ini bicara tentang mengkafiri Al-Quran. Itulah yang disebutkan oleh para ulama di dalam kaidah mereka, al-ibrah, cara memahami dalil itu adalah bi'umumil lafzi, dengan melihat kepada umumnya lafal. Di sini lafalnya mengatakan ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, berarti Quran dan Sunnah. La, tidak bikhususi as-sabab, tidak melihat kepada khususnya sebab turunnya ayat ini. Ayat ini turunnya sebabnya adalah orang-orang Yahudi mengkafiri Al-Quran. Tapi itu tidak dilihat untuk di dalam memahami dalil-dalil di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena itu Nabi SAW memperingatkan kepada kita jangan sampai nanti di akhir zaman ada orang yang layah-layah tahu gak? Santai-santai, nggak pernah mau belajar As-Sunnah, kemudian dia mengatakan saya cukup mempelajari Al-Quran 30 juz. Pokoknya yang ada di dalam Quran saya ikuti, nggak ada saya nggak mau ikuti. Nah itu diancam oleh Nabi. Jangan sampai ada umatku yang kayak gitu. Karena kalau orang itu melakukan seperti itu, berarti sudah mengkafiri sebagian apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu sunnah Nabi SAW. Apa yang beliau katakan? Kata kuncinya adalah arikatihi. Arikatihi tidak pakai ain ya, tapi pakai hamzah. Arikatihi. Sehingga kalau pakai ain nggak akan ketemu di sini. Kok nggak ada juga? Atau mislu ma harrama, itu juga ada insyaallah. Nah, arikatihi. Yushiku, nyaris kata Nabi. Jadi kata-kata nyaris itu menunjukkan bahwasanya kejadian ini belum terjadi di masa Nabi, tapi nanti akan ada kejadian ini. Ayat nudar rajulu, ada seseorang yang duduk muttaqian ala arikatihi, yang layah-layah di atas arikahnya, yaitu dipannya. Yuhadditsu bi haditsin min hadithi, yaitu membaca salah satu dari hadis saya. Fayaqulu, lalu dia mengucapkan, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan kalian ada Al-Qur'an. Sudah cukup maksudnya. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu. Apa yang halal di dalam Al-Qur'an berarti kita halalkan. Wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu. Apa yang diharamkan Al-Qur'an berarti kita haramkan. Maksudnya apa? Enggak perlu kepada hadis. Ala, Nabi kemudian mengingatkan. Ingatlah, wa innama harrama Rasulullah, sesungguhnya apa yang sudah diharamkan oleh Rasulullah, mithlu ma harramallah, itu persis seperti apa yang diharamkan oleh Allah, yaitu sama-sama haramnya. Kalau Allah itu mengharamkan sesuatu, maka jadi haram. Maka kalau Nabi Muhammad SAW mengharamkan sesuatu, itu juga jadi haram, hukumnya sama persis, tidak ada bedanya. Adapun para ulama zaman dahulu memang ada yang membedakan. Kalau itu diharamkan Al-Quran, maka hukumnya haram. Kalau diharamkan oleh hadis, maka hukumnya apa? Makruh.
Tapi ketika ulama dulu mengatakan ini haram, ini makruh, bukan berarti kemudian mau memakannya. Jadi misalnya mengatakan, ada seorang ulama mengatakan, babi itu hukumnya haram, anjing itu hukumnya makruh. Ada ulama zaman dulu mengatakan seperti itu. Kalau nggak salah termasuk yang mengatakan seperti ini adalah Al-Imam Malik rahimahullah. Akan tapi apakah pernah Imam Malik makan anjing? Nggak pernah. Apakah Imam Malik pernah menyuruh orang atau membiarkan orang makan anjing? Nggak pernah. Jadi cuma beda istilah saja. Tapi kesimpulan hukumnya tetap adalah apa? Haram. Nah, kenapa Imam Malik membedakan ini haram, ini makruh? Ini untuk membedakan derajatnya saja. Al-Quran itu lebih dahsyat daripada hadis Nabi SAW. Sehingga keharamannya berhak disebut haram, sementara keharaman dalam hadis itu berhak disebut makruh, tapi sama-sama hukumnya nggak boleh dicaplok. Baik, ini adalah mukjizat Nabi SAW. Karena di sini beliau mengatakan yushiku nyaris, dan ternyata sekarang memang sudah ada, yaitu madhab ingkarus sunnah, mengingkari sunnah Nabi SAW. Sunnah nggak mau, nggak doyan. Ya. Karena itu kita di sini punya dua majelis. Ya. Kalau di sini majelis tafsir, kalau di Masjid Al-Huda, majelis hadis. Itu supaya kita lengkap semuanya dipelajari, Quran dan hadisnya. Jangan hanya Quran saja, tapi bodoh terhadap hadis Nabi SAW. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebabnya kenapa orang Yahudi kafir terhadap Nabi Muhammad SAW padahal mereka sudah tahu Nabi itu betul-betul nabi. Ini adalah alasannya, baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Mereka itu iri kenapa Al-Qur'an kok diturunkan kepada orang-orang Arab, yaitu orang-orang kafir Quraisy, bukan kepada orang-orang Yahudi sebagai pelanjut bagi Nabi Isa yang sudah muncul sebelumnya. Nah, itu alasannya. Jadi alasannya adalah karena baghyan, karena dengki atau iri. Nah, al-baghyu ini termasuk dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala biasanya memberikan siksaannya cepat langsung di dunia. Tidak nunggu nanti di akhirat, tidak nunggu nanti mati dulu. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata kuncinya adalah babani muajjalani. Ada dua pintu yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disegerakan apanya? Uqubatuhuma, siksaan keduanya. Fit dunia, di dunia. Enggak usah nunggu lama-lama ya. Yang pertama adalah al-baghyu. Al-baghyu itu arti asalnya adalah melampaui batas. Tapi kalau di sini tadi Allah menamakan dengki sebagai melampaui batas, maka dengki itu juga termasuk di dalam al-baghyu. Ya, karena orang yang dengki itu biasanya kemudian melampaui batas terhadap orang yang didengki. Yang kedua adalah al-uququ, durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga siksanya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisahnya Al-Imam Az-Zamakhsyari, seorang ahli tafsir. Beliau kakinya patah. Gara-gara apa? Menuntut ilmu. Berjalan di atas salju tanpa sandal karena masih fakir dalam rangka mencari ilmu keliling dunia. Nah, kemudian dia kakinya itu menyandung sebuah batu besar, tapi dia nggak terasa, ya. Sehingga kaki itu patah ya karena apa? Sudah beku dengan es. Tapi nggak terasa, tiba-tiba kok untung gitu. Nah, kemudian disebutkan di dalam biografi beliau bahwasanya penyebab kenapa beliau itu buntung itu karena doa dari orang tuanya. Jadi ketika masih kecil, Imam Zamakhsyari ini mempunyai sebuah burung. Nah, burungnya ini kakinya dipotong oleh Imam Zamakhsyari. Kata ibunya, jangan memotong kaki burung, ya. Mendzalimi kaki burung, nanti kamu juga dipotong kakimu. Gitu. Nah, gara-gara ucapan ibunya ini, maka malaikat mengamini, amin, udah jadi betul. Ya. Nah, karena itu hati-hati ya. Sebagai orang tua, hendaklah kita mengucapkan yang baik-baik saja untuk anak kita. Kemudian sebagai anak, hendaklah kita menghindari ini, al-uquq, ya, durhaka kepada orang tua. Karena kalau sudah durhaka kepada orang tua marah dan mendoakan sesuatu, nah ini lebih dekat dikabulkan oleh Allah. Karena di sini Nabi sudah mengatakan muajjalan, akan disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini riwayat Imam Hakim dan derajatnya sahih. Baik, kemudian
Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an di sini min fadlihi, dari karunia-Nya. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Allah menurunkan karunia-Nya maksudnya adalah menurunkan Al-Qur'an. Dari mana kita tahu bahwasanya al-fadlu di sini adalah Al-Qur'an? Dari ayat yang sudah sangat populer yang dulu juga sudah kita tafsirkan, maka kita tampilkan lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah, "bi fadlillah," hanya dengan karunia Allah, "wa bi rahmatihi," dan hanya dengan rahmat Allah, "fa bidzalika falyafrahu," maka hendaklah dengan itu saja kalian itu bergembira atau berbangga. "Huwa khairum mimma yajma'un," itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, maksudnya dunia. Nah, para ulama ahli tafsir mengatakan fadlullah ini adalah Al-Qur'an, sementara rahmatihi ini adalah al-Islam. Berarti fadlihi pada ayat ini juga sama dengan ayat yang tadi, yaitu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian di sini Allah mengatakan faba'u, lalu mereka kembali. Ini terjemah yang populer ya. Akan tapi setelah saya cari kata-kata ba'u ini, menurut ahli tafsir yang handal, yang namanya adalah Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mempunyai sebuah kitab yang tebalnya sekian ini. Ini judulnya adalah Mufradatul Quran, yaitu mufradat atau kosakata dalam Al-Quran. Di sana beliau mengatakan bahwasanya ba'u ini dari kata-kata mubawwa. Mubawwa itu adalah tempat yang datar. Sehingga maksud dari ayat ini adalah mereka itu berada di tempat manapun juga, itu mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Faba'u, mereka berada di tempat yang datar, bi ghadabin ala ghadab, mendapatkan murka dari Allah. Maksudnya apa? Di tempat yang datar saja mereka itu mendapatkan murka Allah, apalagi di tempat yang lainnya. Berarti maksudnya adalah di semua tempat orang-orang Yahudi itu mendapatkan ghadabin ala ghadab, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah terjemah perkata dari kata-kata ba'u. Tapi supaya lebih dimudahi untuk memahaminya, tidak ada masalah kalau kita mengikuti terjemah yang lebih populer, yaitu faba'u, mereka kembali. Kemudian bi ghadabin ala ghadab ini menunjukkan bahwasanya murka Allah kepada mereka itu bukan hanya satu kali, tapi dua kali. Karena bi ghadabin ini kemurkaan yang pertama, ala ghadabin atas kemurkaan yang lainnya, yaitu kemurkaan yang kedua. Dari mana kita tahu bahwasanya ghadab yang kedua ini berbeda dengan yang pertama? Dari kaidah bahasa Arab. Bahasa Arab mengatakan apabila ada dua kata yang sama dan sama-sama nakirohnya, di sini nakiroh ya, ada tanwinnya. Kemudian di sini juga nakiroh, yaitu ada tanwinnya. Maka ini adalah dua perkara yang berbeda. Tapi kalau dua-duanya itu adalah sama-sama ma'rifatnya, maka itu adalah satu hal yang sama. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ma'al usri yusra. Ini yang nakiroh yang mana, Pak? Yusra ya. Ma'rifat usri. Sesungguhnya bersama kesulitan ada satu kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada satu kemudahan. Berarti kesulitannya hanya satu, karena di sini ma'rifat ada alif lamnya, di sini juga ada alif lamnya, berarti kesulitannya satu. Dilawan dengan kemudahan berapa? Dua. Sehingga para ulama berdasarkan ayat ini mengatakan kalau Anda mendapatkan kesulitan harus sabar, wajib. Kenapa? Karena Allah itu sudah menyiapkan dua kemudahan untuk satu kesulitan. Sayangnya, apakah Anda itu mau mencari kemudahan itu atau enggak? Kalau tidak mau, ya sudah, berarti selalu berada dalam kesulitan. Tapi kalau mau menghadapi kesulitan ini, maka pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kaidah bahasa Arab, yaitu nakirah yang diulang dua kali menunjukkan itu adalah dua perkara yang berbeda. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang Yahudi bahwasanya mereka termasuk orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu mempunyai siksaan yang menghinakan, yaitu api neraka. Maka adzabul muhin ini adalah nama lain dari an-nar. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.